Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib itu keselamatan dan kekuatan bagi kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pada awal kekristenan yang menjadi simbol dari kekristenan belumlah salib, namun ada yang menyebut ikan, ada yang menyebut burung merpati, ada yang menyebut ayam jago. Namun setelah Kristus hadir di dunia ini dan Dia disalibkan, maka salib menjadi simbol keselamatan bagi kekristenan. Karena dari kayu saliblah Yesus menebus dosa pelanggaran kita manusia yang menerima jalan keselamatan dan hidup dari Dia. Karena di kayu saliblah darahnya tercurah menyucikan dosa pelanggaran kita manusia. Salib yang dulu adalah hukuman bagi para penjahat, namun saat ini setelah Yesus mati tersalibkan di Golgota, maka salib menjadi jalan keselamatan bagi para penjahat, termasuk kita yang hidup di dalam dosa. Saliblah yang menjadi keselamatan bagi kita, yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita beroleh keselamatan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Paulus mengatakan sebab pemberitaan tentang salib, sebab ada hubungannya dengan nats sebelumnya, bagaimana pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh para rasul terkait keselamatan yang akan diterima setiap orang, setiap manusia. Dan dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Karena apa kebodohan dikatakan kebodohan? Karena mereka tidak mau menerima jalan keselamatan dan kekuatan itu. Itulah makanya Paulus mengatakan adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib itu, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sehingga salib menjadi kekuatan bagi kita orang percaya. Salib menjadi kekuatan bagi kita orang Kristen. Karena di salib itulah Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Maka kita harus tunduk dan taat kepada Allah. Tunduk dan taat menunjukkan bagaimana kita mau dan menerima keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Aeschylus, seorang filsuf Yunani, berkata ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan terikat pada keselamatan. Ketika kita mau taat kepada Allah, kita mau menerima salib itu sebagai jalan keselamatan bagi kita, maka keselamatan itu terikat di dalam hidup kita. Bahkan berkat kesuksesan itu juga ada dalam diri kita. Ketika kita berada dalam persoalan hidup, mari kita datang ke salib Kristus. Karena di salib itu ada jawaban dari setiap pergumulan hidup kita. Karena dari salib itu Yesus menyatakan sudah selesai. Sudah selesai, dosa pelanggaran kita ditebusnya dan kita dijadikan anak-anaknya, dan kita diterima sebagai
orang-orang yang tadinya pembuat dosa sekarang telah disucikan oleh kuasa darahnya. Mari kita terima pemberitaan tentang salib dan kita juga boleh turut memberitakannya kepada orang lain sehingga semakin banyak orang lagi diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang tidak hanya sekedar mendengar tetapi juga melakukan, mengimani di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terus berdoa kepada teman-teman kami yang senantiasa komit mendukung channel YouTube ini dengan terus hadir mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian. Berkati hidup mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari kami pada hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.